Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi pesona Indonesia. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ngobrol bareng ngobrol bareng Mas Menteri, bareng Irfan Hakim yang luar biasa viralnya dengan Grandong. Tapi kalau kita lihat Kang Irfan Hakim ini, dia juga punya usaha yang ada paling tidak di dua subsektor ekonomi kreatif. Pertama adalah kuliner yang merupakan 41,4% dari kontribusi ekonominya di sektor ekonomi kreatif terhadap ekonomi kita, tapi juga di fashion yang nomor 2 dengan 17%. Kebetulan saya pakai baju Irfan Hakim Syar'i Muslim Wear yang keren banget. Ini aku baru pakai, kebetulan baru habis olahraga jadi agak keringetan dikit. Dan ini kita bahas tentang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tantangan ekonomi. Tapi juga kita bahas mengenai konten kreatif. Kita bahas juga kegiatannya semua di rumah aja. Nah, saya pengen juga teman-teman reach out ke Sekolah Tinggi Pariwisata Poltekpar yang sudah bergabung. Halo Sumatera Utara, Medan, Poltekpar Medan. Apa kabar Poltekpar Medan? Horas maju-ajua. Juga di Poltekpar Palembang, Wong Kito Galuh, pempek pakai cuko. Saya ucapkan selamat pagi Wilujeng Enjing juga untuk teman-teman di STPNHI Bandung. Hatur nuhun pisan sudah gabung. Dan juga untuk Poltekpar Bali, matur suksma, Om Swastiastu. Poltekpar Lombok juga, mana ayam taliwangnya? Suaranya mana Poltekpar Lombok? Dan terakhir Ewako Poltekpar Makassar. Semua hadir di sini dan jangan lupa ini juga adalah kurikulum resmi dari Sekolah Tinggi Pariwisata yang di bawah lingkup Kemenparekraf, tapi nanti akan kita perluas ke seluruh Sekolah Tinggi Pariwisata yang lain. Kelihatannya kita sudah ada Irfan Hakim. Halo, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Sobat Pesona, kita kedatangan. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan. Aduh, Papa online gak benar banget, Papa onlineku. Pakai baju apa dulu dong? Iya, men. Lagi story. Ada koleksi lainnya, aduh. Tuh, ada koleksi lainnya tuh. Ya. Nanti dikirim ya, Pak Menteri ya. Mas Menteri. Yoi, keren banget ini. Ini aku pakai baju dari itu tuh. Tuh. Wih, thank you banget. Hashtag di Indonesia aja. Kita seneng banget. Kenapa dari tadi gini terus lagi nangis, sedih atau gimana sih itu teh? Keringetan, habis lari. Sehat terus, Mas Menteri. Sekaligus juga sedih, Grandong udah pergi, semua tercekat. Iya. Itu mah, itu beneran kalau boleh cerita nih Mas Menteri ya. Itu tuh ini pertama kali saya kehilangan hewan kurban saya. Maksudnya biasa kan kurban aja gitu. Ini mah galau sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Iya, kita semua berdegup-degup melihat kepergian Grandong. Dan tadi malam dikirimin bakso hatur nuhun, itu dagingnya Grandong gitu kok, kenyal-kenyal gitu, enak. Bukan itu beda bukan itu. Nah kalau itu bakso Irfan lagi tuh, pokoknya saya mah sudah siapin produk-produk di depan mata. Kapan lagi mulai bareng Pak Menteri itu, Mas Menteri tuh. Kami harapan gitu. Asli enak banget. Tadi malam ya. Jadi bukan tadi malam saya lihat itu. ya?
Bukan Iya, dagingnya bukan grandong tadi daging malam. grandong, bukan. Tadi malam saya ngelihat itu IG-nya, Fit, makan bakso saya, hatur nuhun, terima kasih. Iya dong, kita nikmatin kebetulan baru habis kan seminggu ini diisinya tuh semuanya dengan berita tentang si Grandong. Jadi pas kemarin dapat bakso itu, aduh makasih banget. Dan pagi ini atur nuhun, pagi-pagi mau hadir di IG Live Pesona ID underscore travel. Saya pengen cerita dulu bahwa Pesona ID underscore travel ini adalah account resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kita ada live ngantri ngobrol bareng menteri setiap minggu, dan ini juga menjadi kurikulum resmi dari Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di dalam lingkungan kita dan tentang ekonomi kreatif. Karena sekarang ada Kang Irfan Hakim, Sobat Pesona, saya mau kasih pantun ke Wih, Kang Irfan Hakim. sok, mangga, ayo. Ke Bukit Tinggi beli rendang paru. Cakep. Cakep, Buat dikirim ke Uda dan Uni. cakep. Minggu pagi bakalan lebih seru. Cakep. Cakep. Karena ada Irfan Hakim yang menemani. Yeay, bagus. Sarapan Kalau nasi, pagi, lauknya ikan bawal. cakep. Kurang lengkap kalau nggak pakai sambal. Heeh, cakep. Buat Irfan, si pemilik Grandong yang viral, Heeh. ceritain dong kenapa sapinya bisa terkenal. Oke, kau pantun harus dibalas pantun nih. Siap, Naik genteng pakai taraje. cakep, Oke, benerin bocor di dekat lemari. cakep. Ah, Mas Menteri ganteng bisa aja. Ane juga seneng bisa live di mari. Tak lagi nih, bikin sirup campur ke dondong. Cakep. Pakai jeruk warnanya jadi oranye. Cakep. Penasaran sama ceritanya si Grandong? Iya. Jadi gini ceritanya. Jadi gitu, Pak Menteri, Mas Menteri, ceritanya nih, ya memang nggak disangka juga Grandong itu bisa viral seperti kemarin. Tapi satu hal adalah itu bukan tujuan saya berkorban dengan sapi yang begitu besar, kurang lebih 1,3 ton. Bukan tujuannya untuk jadi viral-viralan, bukan pamer-pameran, bukan gaya-gayaan. Tapi memang kan kita juga harus berkorban dengan sesuatu hewan yang terbaik dalam versi kita. Nah, kebetulan saya itu kan main-main ke Purworejo, ada farm, setiap farm namanya. Itu sapinya tuh gede-gede banget. Akhirnya saya tuh pas ketemu si Grandong, wah saya udah jatuh hati dari pandangan pertama udah jatuh hati, tapi itu ternyata punya orang. Nah, pas udah gitu entah kenapa saya tuh kangen tuh sama si Grandong. Kunjungan berikutnya, nah kunjungan kedua baru dikasih tahu bahwa yang sudah meminang Grandong itu batal karena dia pengen tiba-tiba sapinya warna putih gitu. Ya udah Grandong akhirnya dibuka buat dipinang lagi, ya udah saya pinang, tapi itu juga dengan deg-degan karena saya ngomong juga ke yang jual takut viralnya saat itu Grandong udah viral, takutnya karena keviralan Grandong takut mengganggu keikhlasan saya, kata saya tuh gitu. Akhirnya udah deh diskusi sama istri, sama mama, sama mertua, udah akhirnya dijadiin. Nah, selama udah diantarin itu tanggal 15 Juli, saya tuh berinteraksi secara terus-menerus dengan Grandongnya. Ngasih makan, mandiin, ngajak ngobrol. Memang saya tuh terbiasa kalau ke binatang itu ngajak ngobrol. Mau ngerti, mau enggak, saya anggap ngerti. Mau respon atau enggak, saya anggap dia respon. Nah, kebetulan saya tuh heran ngeliat Grandong itu, responnya tuh banget gitu. Jadi ketika saya ngobrol-ngomong tuh dia ngeliatin mata ke mata, terus dia melengos, tarik nafas, terus nangis. Nangisnya tuh sering banget. Jadi kayak lagi gitu tuh saya tinggalin ke kandang, terus dia ngeliatin kepergian saya, tes nangis. Saya ceritain tentang kurban, nanti kamu akan masuk surga, gitu-gitu. Terus dia kayak gitu. Jadi entah kenapa, jadi tahun ini tuh Mas Menteri, kurban saya tuh merasa menjadi salah satu kurban terbaik selama saya hidup gitu istilahnya. Biasanya kan kalau kita kurban tuh transfer, lihat sapinya juga lewat foto, datang sapinya cuma elus-elus udah gitu. Nah kalau sekarang itu bener-bener pakai rasa, pakai sayang, karena ikut mengurus. Jadi ketika penyembelihan tuh
nangis banget kayak jadi ngebayangin Nabi Ibrahim ketika diharuskan untuk menyembelih Ismail, anak tercinta yang ditunggu-tunggu, yang disayangi, harus menyembelih, dan dia karena ketaatan akhirnya dia lakukan. Nah ini nggak bisa dibandingkan sih dengan anak, dengan binatang. Tapi si Grandong ini tuh sapi yang benar-benar saya sayangi, tiba-tiba jatuh cinta. Bukan saya doang, semua orang juga yang udah pernah ketemu Grandong merasa jatuh cinta. Dan semua orang juga gini, benar yakin, nggak beli lagi sapi yang lain, ini kita pelihara aja. Karena saking lovable banget akhirnya, yaudah karena ketaatan, karena niatnya juga ini untuk kurban, ya udah mau nggak mau harus kurban, dan ya udah pecah nangis saat itu. Tapi ya ada aja yang ngomong katanya berkurban kok di posting-posting. Jadi kali ini saya mau ngomongin bahwa ya, kenapa saya posting supaya apa yang saya rasa bisa dirasakan juga, apa yang saya alami dialami juga. Dan alhamdulillah ternyata efeknya banyak anak-anak yang tahun depan ingin berkurban dari uang sendiri. Terus semua orang jadi pengen mengurus lagi, mengurus secara langsung hewan-hewan kurbannya. Jadi lebih terasa sekali, Mas Menteri. Jadi saya juga salah satu yang terinspirasi oleh si Grandong. Jadi begitu dengar ceritanya, saya akhirnya kan punya program juga kemarin 1000 hewan kurban di seluruh pelosok Nusantara. Dan tadinya kita mau biasa aja gitu, cuman pakai Zoom dan lain sebagainya. Tapi ngelihat konten dari A. Irfan, ternyata bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya lihat, saya ke Baba Farm. Baba Farm itu di Jawa Barat. Di Baba Farm itu juga katanya semuanya tahun ini ya, alhamdulillah ya, ada lebih dari 500 hewan kurban di sana juga habis semuanya. Jadi ada rasa kemanusiaan yang meningkat di hari Idul Kurban ini. Jadi kalau saya mah ngelihatnya bukannya ria ya, tapi justru malah memberikan inspirasi kepada masyarakat lain bahwa ini esensi berkurban gitu. Dan yang paling keren yang menurut saya, dan ini mudah-mudahan bisa Irfan ceritain, idenya itu muncul apa di skripnya itu dibuat dulu nih karena diikuti oleh teman-teman dari Poltekpar, dari sekolah tinggi, sebagai salah satu kurikulumnya ya. Dalam menciptakan konten-konten seperti si Grandong itu, apa yang terlintas di pikirannya A. Irfan, terus gimana nyetingnya supaya bisa sesuatu yang dapat resepsi sangat bagus dari masyarakat. Oke, yang pertama adalah ketika kita membuat karya itu harus jujur, harus ikhlas. Jadi nggak ada gangguan tujuannya apa. Jadi biar viral nih. Wah, nggak ada gitu. Jadi karena kalau gitu tuh kerasa nilainya tuh esensinya juga berbeda. Jadi ketika saya berinteraksi dengan Grandong, pokoknya gini, saya tuh meminta ke teman-teman tim saya di kameramen itu ada beberapa. Jadi ambil semua momen, aku bilang gitu kan. Karena ketika kita berinteraksi dengan hewan khususnya, reaksinya itu bisa tidak terduga. Dan hewan itu tidak bisa diatur gitu. Abis ini kamu melenguh ya, abis ini kamu nangis ya, abis ini kamu pergi ya. Nggak bisa. Jadi semua momen direkam aja. Semua momen direkam, kemudian baru kita serahkan ke chefnya, yaitu editor. Nah, di editor baru kita flashback lagi. Flashback tadi kejadian apa aja ya. Jadi tiba-tiba, oh ya tadi si Grandong itu dia nangis pas aku lagi gini. Si Grandong itu tiba-tiba dia usul-usul ke tanah loh kayak mau JR lagi apa sih namanya? Lagi mau disembelih, aku bilang gitu. Terus tatapan matanya gimana gitu. Nah, baru di itu. Jadi kita sebagai kreator harus mendampingi editor supaya tahu apa yang ingin disajikan. Dan itu harus satu kesatuan. Kameramen di lapangan juga harus berimajinasi, ini tayangan ingin seperti apa. Editor juga meracik itu dengan tambahan lagu, tambahan move-nya dilambatin atau gimana. Jadi lebih dramatis. Jadi akhirnya beberapa video membuat semua orang meneteskan air mata sampai katanya mengandung bawang katanya. Karena ini dan bersyukur jadi pesan yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Rasa yang aku rasakan itu bisa dirasakan oleh orang gitu. Itu seperti jadi harus dikemas dengan pas sekali. Tapi itu tidak diatur, tidak pakai skenario gimana-gimana, tapi paling rencana dari Grandong ini apa yang bisa diangkat ya. Oh yaudah deh, kita mandiin yuk, kita ngasih makan yuk, kita coba kasih jalan yuk, kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika
dimandiin reaksinya gimana, aku ajak ngobrol reaksinya gimana, itu nggak pernah dibayangkan. Dan itu jadi misteri kita semua. Jadi kameramen itu stay gitu. Yang kita kaget tadi, nangis gitu. Udah di close up gitu. Jadi itu buat teman-teman ya di sekolah tinggi Poltekpar, baik di Sumatera Utara di Medan, Horas, Palembang, Wong Kito Galo, di Bandung, Wilujeng Enjing, hatur nuhun pisan, di Bali, Matur Suksma, di Lombok, Ayam Taliwang, dan di Ewako di Makassar. Kalau membuat konten kreatif itu, rumus pertama dari Kang Irfan, Irfan itu bahwa rolling terus, rolling, dibuat otentik, sangat orisinil, tidak ada apanya, tapi apa adanya, Apa adanya. terus. Nanti di konten itu diserahkan kepada kitchen untuk dipenggal-penggal relevansinya dan diracik oleh tukang masaknya, yaitu editor. Nah, setelah Editor, dari betul. editor itu tentunya kita mengemasnya agar menjadi talkable, menjadi buah Betul. bibir, menjadi sesuatu yang bikin sedih, bikin Iya. terinspirasi dan lain sebagainya. Nah, oke, kita udah hampir 20 menit ngomongin Grandong, jadi tambah sedih nih. Sekarang kita mau ngomongin subsektor berikutnya, yaitu fashion. Wow. Ini kok warnanya sama sama Grandong ya, hitam juga ya. Aduh. Ini jadi memori lagi nih, nostalgia. Oke, ganti subjek. Oke, oke. Mengenai bisnis fashionnya, kan udah dimulai nih Irfan Hakim, So, Syarif, Muslim Wear. Muslim wear. Nah, Betul. bisa diceritain nggak awalnya seperti apa, sudah berapa tahun, modalnya Ya. berapa, dan terakhir dengan pandemi ini ada penurunan atau tidak, dan gimana nyikapinnya, Kang Irfan? Oke, ini dimulai sebetulnya baju syarinya tuh buat perempuan karena itu istri saya itu kan suka bikin-bikin baju sendiri buat sendiri gitu. Terus orang-orang pada nanya, kok bagus ya? Akhirnya yaudah deh dibikinin ke penjahit, ngedesain gitu. Akhirnya pada suka, dia udah bikin akhirnya kumpulin timnya, penjahitnya, desainernya dan lain-lain. Berkembang lagi ke Ihamen. Ihamen ini ada untuk laki-laki. Kalau ini sih karena kan saya beberapa sering sekali membawakan acara religi. Nah, pengen bikin baju koko tapi yang bisa buat hari-hari, ya udah akhirnya dibikin ini juga. Nah, tapi sekarang perkembangannya adalah justru yang terus bertahan adalah baju kokonya. Baju syarinya udah enggak karena persaingannya tuh ini banget Pak dengan harga-harga dari produk-produk Cina, ampun deh. Produk dari Cina tuh dari atas sampai bawah, misalnya dari jilbab dan lain bisa di bawah 100.000 lah. Kita mah nggak bisa segitu. Akhirnya ya udah kita fokusnya di baju koko saja karena ternyata laki-laki itu juga lebih boros dalam berbelanja dibanding perempuan ternyata. Wih, nah itu tuh. Jadi eh, terima kasih banyak ya Allah. Ini senang banget gua. Jadi ini tuh apa ya? Jadi ini diciptakan baju koko yang bisa dipakai sehari-hari. Ada sporty-sportinya juga gitu. Jadi pakai jeans juga oke, jalan-jalan ke mall juga nggak apa-apa gitu. Jadi oke lah. Jadi fokusnya sekarang kita tuh ke baju kokonya gitu. Oke, jadi selama pandemi ini baju koko Irfan Hakim Store ini ada penurunan, dan gimana menyikapinya? Oke. Turunnya berapa persen? Terus gimana proses masuk ke digitalisasinya? Oke, penurunan pasti semua orang mengalami penurunan. Tapi ya kita harus kreatif. Kreatif salah satunya dengan promo online-nya dikencengin dan lain-lain. Tapi memang sekarang kan orang juga di masa pandemi ini untuk membeli hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perut dan kesehatan agak menipis sedikit gitu. Jadi ya udah walaupun seperti itu penjualan tetap promo tetap dilakukan walaupun penjualan turun, tapi alhamdulillah Mas Menteri, saya sampai detik ini sih belum pernah memecat orang karena pandemi gitu. Jadi justru di apa sih, mereka jadi perbantukan ke YouTube, perbantukan kemana gitu. Jadi kayak tukang bakso hanya sekarang jadi tukang belajar ngedit gitu segala macam. Tukang bakso jadi tiba-tiba jadi kameramen, itu bisa. Yang penting semuanya harus kerja gitu. Oke, jadi luar biasa ya penyikapan daripada pandemi ini dengan sikap yang optimis,
Dan ya kita doakan nih. Saya pengen nanya nih, ini logonya keren banget. Ini logonya siapa yang desain ya? Ini Irfan Saya, Hakim. iya IH Oh, gitu. iya itu Ipan sendiri yang bikin. Iya, diskusi dengan tim, tapi itu saya yang ituin, ini dong gitu. Simpel lah ya, Wow. simpel ya. Karena kita kerjasama kan Kemenparekraf itu punya tugas setiap tahun bikin logo buat kemerdekaan Republik Indonesia ini kayak 17 Hmm, Agustus. Yang sekarang 76-nya tuh kita yang ya. kerjasama dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Tapi Hmm, ini hmm. menurut saya logonya ini kelas dunia loh. Kalau lihat Wow, ada, maaf nyebut beberapa merek seperti Hermes, seperti merek-merek Italia yang lain, ini nggak kalah loh. Menurut saya, mimpi saya nih mudah-mudahan nih Kang Irfan Hakim dengan eh, Irfan Hakim Store Syari ya. Muslimwear ini bisa mendunia. Amin. Amin, amin ya Allah. Makasih Mas Menteri. Oke, sekarang udah 1.600 yang lihat. Saya akan kasih giveaway. Ini nggak ada di dalam skrip karena ya gitulah kan kita anggarannya sangat terbatas. Tapi saya mau naikin ke 2.000 untuk para follower yang lagi view ini. Saya akan kasih giveaway 10 baju Irfan Hakim Store. 10 Beneran? dari kantong pribadi Irfan Hakim Wow, Store. beneran. Tapi naikin dulu itunya, yang view sampai ke Ayo 2.000 nonton saya sampai tugasin 2000. Kalau para sampai 2000 ada 10 baju Ihamen, ayo. 10 baju Ihamen. Kalau misalnya sampai 2.000 saya tugasin teman-teman Poltekpar dari Medan, dari Palembang, dari Bali, dari Bandung, dari Lombok dan dari Makassar. Tambahin, telepon temennya, suruh gabung di sini. Ayo, 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 10 ayo, sampai 2000. 10 untuk masing-masing Poltekpar. Jadi ada total 60 baju ini. Wow, Wow, 60 baju. Ihamen. tidak hanya itu saja, saya tambah parfum, parfum Desanas parfum halal. Saya kasih Wow, tambah sudah dari paketnya 1.600. tidak hanya baju itu Wow. tapi juga. Oke, Ipan ngomong terus. Aku tukar baju dulu karena udah basah ini. Ngomong sendiri dulu, ngomong sendiri. Ya Allah, Ngomong Mas sendiri. Putri ini luar biasa. Oke guys, ayo dong, ini sudah 1.700, kalau sudah 2.000, katanya akan ada giveaway baju Ihamen ya, Ihamen, baju buat jalan-jalan bisa, ke masjid bisa, sholat bisa pastinya ya. Ini nih ada berapa tadi Pak Menteri yang beli sendiri katanya. Dan saya tambah dengan Desanas parfum halal. Oke, Desanas parfum halal ini bisa didapatkan ditambah jadi satu paket. Jadi ada satu baju Ihamen dan juga satu parfum Desanas parfum halal punya saya juga, nanti dijadikan satu paket ya. Oke. Dan juga sambil ngobrol nih, itu ada ini ada Bandung Kunafe juga, kue masih ada, alhamdulillah, kue artis yang masih bertahan sampai sekarang, salah satunya Bandung Kunafe. Mumpung Pak Menterinya nggak ada, Oke. gue ya ada Pak Menteri. 1.780 sebentar lagi. baru Gila ini baru saya menteri mau yang pegang ngomongin di baju saya. kayak ragawan. Oke, saya tambahin. Pak Menteri udah Tadi berapa? 1.300 10 ya? lebih. 10 saya tambahin 11, tapi ini yang udah ada keringatnya saya. Ayo. Gila udah basah ini bajunya. Warnanya mirip warna si Grandong. Jangan. Oke. Oke, 1.800 sudah. 1.800, oke. Pokoknya ada 1.800. Oke, 10 sekarang kita Ihamen dan ngobrol juga mengenai parfum ya. Ya, tambah parfum. oke. Kita ke subsektor yang lain. Bakso. Silakan. Bakso ini mulainya kapan? Dan pola dari kerjasamanya seperti apa? Supaya juga bisa menginspirasi para pengusaha-pengusaha kuliner lainnya. Oke, jadi ini bakso ini ada perjalanannya panjang sekali. Jadi saya tuh emang orangnya tuh banyak maunya. Alhamdulillah saya punya tim yang bisa merealisasikan maunya saya banyak itu. Dari fashion iya, YouTube iya, karir di TV juga masih pengen terus lanjut dan lain-lain. Dan saya pengen punya resto, istilahnya kedai lah gitu. Akhirnya dibikinlah kedai Irfan Hakim. Kenapa semua pakai Irfan Hakim? Ya nggak apa-apa lah,
nebeng nama sendiri kan ya. Udah dibangun 20 tahun, ya udah dihajar aja nama itu. Nah, akhirnya kita jualan mulai dari nasi goreng pernah, coba steak juga pernah, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kita menuju ke bakso. Nah, pas bakso ternyata pangsa pasarnya tuh luas sekali kan. Kalau steak itu ya lebih menengah gitu. Terus nasi goreng juga bisa. Tapi kalau bakso itu luar biasa, dan kita tuh kan kalau bakso itu dimanapun ada, dan kalau bisa sudah enak dan sudah orang suka itu bisa langsung dikejar sama ibu-ibu terutama. The power of emak-emak itu sangat penting sekali. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membuka bakso. Nah, tapi tahun lalu di bulan Februari, karena saya tempatnya masih sewa, pas mau sewa, tadi kita udah deh stop aja dulu karena biaya operasional, bayar waiters, sewa segala macam itu tuh nggak terlalu menutup dengan si penghasilan baksonya ini. Jujur ya, jadi buat teman-teman yang mau bisnis kuliner itu harus punya tekad yang sangat besar sekali karena capeknya luar biasa. Capeknya banget. Karena bakso ini tuh kan saya bikin sendiri, ngeracik sendiri. Oh, nah akhirnya tahun lalu ketika tempatnya kita nggak mampu tanda kutip untuk melanjutkan, udah stop aja deh. Udah feeling, Februari stop, Maret pandemi, COVID. Akhirnya udah kita lanjutkan dengan online, dengan sistem penjualan online berjalan. Kita bikin frozen juga, ada frozen bakso juga, frozen baksonya yang kita siapkan juga ini. Jadi lebih ini lagi lebih apa? Lebih masuk ke apalagi di masa pandemi seperti ini. Ini nih kayak paket. Nah, kayak seperti ini nih. Kita bikin paket frozen gini, jadi ini tuh bisa bertahan sampai 1 bulan. Jadi kayak ini kan banyak yang nggak keluar nih, nggak keluar rumah. Tapi pengen ngebakso, ini ya udah ngebakso kayak gini nih. Ini bentuk-bentuk frozen. Ini jadi harus kreatif ya teman-teman ya. Jadi pandemi ini bukan berarti kita menyesal terus udah gitu bete sendiri. Harus kreatif. Ayo ini kayak di frozenin gini, akhirnya jalan juga. Dan sekarang akhirnya si bakso Irfan Hakim itu berjalan di Bandung. Bandung menjadi kota utama kita untuk bakso. Dan sistemnya sekarang sudah mulai menuju ke franchise. Jadi satu hal adalah kita pandemi itu banyak yang menurun, banyak yang gulung tikar, tapi di sisi lain banyak orang yang semangat untuk membuka usaha baru. Itu hebat banget. Jadi saling mengisi semangat, intinya seperti itu. Jangan mengeluh lah. Kalau mengeluh mah ya semuanya juga lagi susah, lagi sedih. Tiap hari juga di WA group tuh innalillahi, innalillahi, innalillahi. Ya udah kita hadapi, bukan berarti kita ikutan menjadi mati tanda kutip, tapi harus hidup, melanjutkan hidup, dan juga harus semangat gitu. Keren banget. Jadi bakso ini universal ya, karena apalagi mau masuk musim hujan itu kita ya yang pasti senang sama bakso. Dan selain daripada baju Ihamen yang kita masih struggling ini masih di 1.600 1.700, belum sampai 2.000. Tadi udah 1.800 saya turun lagi. Ya penggemarnya Irfan yang mau Ihamen. Nah, kita mau nambahin giveaway-nya karena kalau bakso itu identik musim hujan, kita mau kasih payung dari Mas Menteri pinter banget sih, pinter banget. Indonesia Travel. Bagus. Ih, mau payungnya, mau dong Mas Menteri. Ini payungnya payung karya anak bangsa. Nah, ini payung tapi dalam bentuk botol. Ih, bagus. Bukan bottle wine ini ya. Iya. Bagus. Mau ah. Ini kita dapatkan kalau sesuai dengan target bisa mencapai 2.000. Dan tas pinggang. Wah. Tas pinggang. Ini buat ke masjid, buat kemana-mana, buat taruh HP biar nggak keleleran. Tas pinggang wonderful Indonesia. Bagus. Untuk menemani Ihamen. Insya Allah. Nah, sekarang kita udah belajar beberapa kegiatan dari A. Irfan.
Sekarang tolong dikenalin dong itu yang di pundaknya siapa namanya, Ini terus ini umurnya iguana, berapa. namanya si Ilo. Ilo iguana yellow. Ini iguana yellow nih. Nih, ini iguana tuh. Ini albino. Jadi iguana itu kan yang umum tuh warna hijau. Ada warna Ya, hijau, kemudian juga ada warna merah dan juga ada warna biru. Nah, kalau yang kuning gitu itu adalah albinonya dari yang hijau. Ya saya ya. Lagi tidur ya, lagi tidur ya. Tidur kaget ya. Ini albinonya dari warna hijau atau matanya juga merah. Nah, kalau yang merah itu albinonya jadi warna pink, kalau biru itu albinonya jadi warna putih. Nah, ini si Ilo. Itu, tuh, cantik ya, ma- cakep ya. makannya apa? Makannya dia? Makannya sayuran, Oh, sayuran dia makan. Dan Orang beberapa, Sunda ya, makannya sayur ya, lalap. ya gitu, karedok, karedok itulah. Nenonet, nenet. Oke, itu ikan yang di belakang itu bagus banget. Apa tuh ikan, Pak? Oh ya, ini super mega tank, Mas Menteri. Ini jadi salah satu yang membuat channel saya di Hakim Channel eh, meroket. Ada salah satunya tahun lalu di mega tank ini tuh setengah ikannya, bahkan 3/4 ikannya tuh mati gara-gara eh, petugasnya lupa nyolokin si itunya apa namanya, apa namanya, Filter. filternya. Akhirnya sekarang diperbaiki dari super mega tank, dan di sini di belakang itu ikan-ikan predator dengan karya aquascape itu dari para juara dunia. Jadi Mas Menteri, di Indonesia itu banyak sekali juara dunia aquascape, tapi kurang memasyarakat, cuma terkenal di aquascaper aquascaper aja. Nah, alhamdulillah dengan super mega tank ini bisa memperkenalkan para juara dunia tersebut. Kemudian ternyata saya dengar juga penjualan ikan-ikan hias itu meningkat, apalagi ketika pandemi. Gitu. Jadi alhamdulillah, jadi orang-orang itu jadi tinggal di rumah, banyak binatang peliharaan, salah satunya ikan. Dan kenapa saya senang ikan hias meningkat? Karena ketika ikan hias meningkat, banyak orang yang taraf hidupnya juga meningkat pasti. Tapi juga banyak orang yang menjaga lingkungan. Jadi di sungai-sungai itu ikan-ikan itu dijaga supaya tetap hidup, supaya bagus, karena ketika dijual, ketika mati hitungannya itu per kilo. Tapi kalau hidup ikan hias hitungnya per ekor, bahkan per ekornya itu per inci, per senti gitu. Jadi dengar-dengar kayak di Kalimantan kan ada that's itu tiger fish dari Kalimantan, ada Kalimantan, Sumatera. Di Kalimantan itu orang-orang tuh sekarang tuh lebih galak untuk menjaga sungainya. Jadi kalau ada pencemaran tuh dia datangin pabriknya, jangan bikin mati ikan-ikan saya, karena dia tahu itu ada sumber penghasilan. Jadi ketika diambil, ketika induknya dilepas lagi, karena dengan indukan dilepas itu akan menghasilkan anak-anak yang bisa dijual lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah sih, jadi efeknya banyak, salah satunya dari efek si super mega tank ini. Jadi senang banget mendengar teman-teman di Jatinegara, teman-teman di pasar ikan mana Bogor tuh Parung, mereka ngomong katanya, Mas Eva makasih ya, ikan-ikan jadi meroket gitu. Ya aku senang banget. Ya kayak itu tuh bukan tujuan tapi efek gitu. Kembali lagi bikin konten ikhlas saja, tidak ada tujuan apapun, tapi kalau ada efeknya ya bagus, alhamdulillah seperti itu. Kang Aipan waktu ke podcastku bawa dua, satu burung kakatuanya, Juan, lupa namanya siapa, Juan. si Juan, masih ada, Masih ada. Tapi masih ada berisik. sama Terus ada ada kucing yang tutul-tutul tuh namanya apa? kucing bengal. Coba. Kucing bengal itu si babe baru kawin. Kemarin dia baru dapat pasangan. Kemarin baru kawin. Mungkin sekarang lagi keramas, mungkin mandi wajib. Boleh ditimbuk nggak? Timbuk. Gitu. Udah Tapi 1.900, 100 lagi. ya enggak, dikit lagi. Terus nih, kalau ini namanya kura-kura sulcata. Ini bukan asli Indonesia, tapi alhamdulillah ini anakan di sini loh, Mas. Jadi saya termasuk menjadi salah satu orang yang berhasil mengembangbiakan kura-kura sulcata ini. Ini kura-kura terbesar ketiga di dunia, dan ini masih kecil, ini masih baru usia 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ini beranak di sini. Gitu, ada ambil anaknya dulu satu. Jadi bertelur dalam 1 tahun itu terus bertelur gitu. Nah, sekarang ini yang lumayan udah besar.
Coba aku ambil anak kura-kura yang kecil. Anak kura-kura kecil itu lucu banget. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Mas Menteri datang ke rumah saya, nanti saya oleh-olehin kura-kura. Itu umurnya kan bisa sampai puluhan tahun ya kura-kura ya, Bahkan ratusan tahun. Bisa Oh. sampai ratusan tahun. Gitu. Oh ini dulu. Halo Babe. Hai Babe. Ini Babe nih. Ini Babe nih. Babe. Wow, Babe sini dong saya. wow, Nih, tuh. Halo udah Babe. gede ya, Ini Babe. gede banget dia. Dia cakarnya ini Iya. nggak? Cakarnya tajam. Ya kalau nggak dipotong tajam, tapi kan kita rajin potongin juga. Dan ini Manicure ya. alhamdulillah sudah tidak bercakap. Gitu. Nih, Bapak Mas Menteri nih. Ini yang tadi, ini anaknya tuh. Wow, udah 2.200, yes. Wah, 2.200. Oke, ada giveaway 10 Yaman dan juga 10 parfum. Wow. Wow. Waduh. Ihamen, ayo Ihamen akan langsung dikirimkan kepada 10 orang ya, Ihamen dan juga parfumnya juga. Di parfum di sana satu Seluruhnya akan malam. dipilih oleh Pesona ID dan juga ada beberapa giveaway lagi. Tapi kita sekarang ada game nih, ada game. Boleh. Sebelum ada game, saya ingin karena sekarang saya kerja sebagai host. Saya kerja nih, dulu mah saya pengusaha, sekarang mah karyawan di kementerian. Ya Jadi ini harus Allah. bacain ini program kita Pesona Indonesia aktivasi 17 Agustus #Melodi Kemerdekaan. Jadi di sini ingin mengajak sobat Pesona untuk mengirimkan video kreatif menyanyikan lagu daerah #di Indonesia saja. Untuk di Jawa lagunya Manuk Dadali. Turun Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meper kencang mata bangun karingrang, suku naranggowa tejempang matuk nangeluk. Gitu lah. Manuk dadali. Ya udah gitu aja. Oke, Jawa Barat. Ya. untuk di Sumatera lagunya Sinanggar Tulo. Sinandar tulo, Sinandar tulo, Sinandar tulo. Udah, lagi. Sulawesi Sipatokaan. Si patok apa coba. Sayang. Si patokaan. Tigo gorokan sayang. Oke, untuk Kalimantan ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ku belum masak sabiji, diurung Bali, masak sabiji. Ya, apalagi? NTT, Gemu Famire. Ke kiri, itu kan ke kiri, ke kanan, ya itu. Mau mere, Iya betul itu. Oke, untuk Aceh, Bungong Jumpa. Bungo jempa mekar di Aceh. Melete. Ya udah itu. Pak Menteri. Apuse kokondau jarabe sorendoreri ukenso aminima bagi pasir. 2000 yang bergabung jadi sudah break record dari ngantri. Dan untuk tadi lagu-lagu kita akan memberikan hadiah saldo elektronik sebesar Rp100.000 untuk 20 orang pemenang. Yeay! Wow! Dan tadi jangan lupa ada tambahan 1 jadi 11 dan ini yang 1 ini adalah yang sudah ada keringatnya Mas Menteri. Oke. Mas Menteri. Dicuci dulu kali, jorok banget sih. Itu rezeki anak soleh atau anak soleha. Selanjutnya game Truth or Dare. Are you ready? Oh my God. Truth or Dare. Oke, aku juga punya Truth or Dare buat Pak Menteri ini. Aku juga punya.
Oke, kita satu-satu ya. Truth Oke, or oke. dare. Nah, Oke, aku dulu. Aku ke boleh. Aipan. Oke. Truth or dare? Truth Truth. or dare? Truth. Gimana sih? Truth. Oke, tanya dulu. Truth or dare? Truth or dare? Truth. Truth. Oke, truth. Kalau diminta keluar dari satu grup WA, mau keluar dari grup yang mana? Jangan dong, jangan. Please, please. Karena jujur ya, Dewa itu udah banyak banget grupnya. Sampai kita tuh sungkan kalau mau leave grup itu sungkan banget. Jadi jujur, pernah aku leave grup satu grup. Taunya itu grup keluarga besar mertua aku. Jadi aku gini, kan keluarga besar banget tuh, orang Jawa semua. Gue gini, ini sopo gitu kan. Wah ini kan kadang-kadang juga ada yang invite, terus tiba-tiba nggak tahu asal invite aja. Aku leave, langsung ditegur. Irfan, kenapa kamu leave dari keluarga grup? Oh itu keluarga, maaf, maaf. Oke, gantian Kang Irfan sekarang. Truth or dare? Truth. Truth. Oke, truth. Apakah Anda memiliki bakat terpendam? Ayo, apakah Anda memiliki bakat terpendam? Truth ya. Sejujurnya hampir semua ya kalau sebagai pernah pejabat publik, bakat semua pasti dikeluarin, udah nggak ada yang terpendam lagi. Dengar-dengar suka nyanyi ya? Nggak suka itu, nggak bakat. Coba. Aku yang lemah. Tanpamu. Bagus. Bila. Oh kalau lagu Afgan. Mas Menteri udah bakatnya dipendam aja ya yang dalam ya. Bukanlah cinta biasa. Gitu. Oke, tidak ada bakat terpendam. Saya tidak memiliki bakat terpendam karena sudah keluar semua bakat. Ya namanya juga dulu kan nyalon gubernur, nyalon wakil presiden. Bakat semua dikeluarin sampai sudah tidak ada sisanya. Tapi kalau nyanyi nggak usah dikeluarin, deh pendam aja deh. Pendam, betul. Oke, lanjut. Lagi. Aku, truth or dare? Dare. Dare. Coba tirukan gaya host lain. Siapa saya? Impersonate host lain. Gak bisa. Jangan Mama Dede, nanti takut. Karena power of mama. Oke, coba join. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya? Apa? Tebak. Agim bukan? Pembawa acara bukan Ustaz. Coba lagi. Ini Coki Sitohang. Oh, Coki Sitohang. Oke. Dua-duanya. Gantian, oke. Truth or dare? Truth. Truth lagi. Pilih yang mana ya? Oke, ini aja deh. Seandainya boleh memilih menjadi apa dan siapa kamu akan menjadi? Wah, ini klasik banget. Menjadi apa bisa barang ataupun apa, tapi menjadi siapapun boleh. Oke. Seandainya aku sih ya ini kan sejujurnya ya, truth ya. Aku banyak baca buku-buku Nobel dan salah satu Nobel yang paling aku terkesan itu Muhammad Yunus, seorang tokoh penggerak dari Bangladesh yang memberikan bantuan kepada usaha-usaha mikro di seluruh dunia. Akhirnya dia menang Nobel. Jadi Muhammad Yunus salah satu yang menjadi idola. Dan seandainya itu, tapi kan nggak boleh kita mengandai-andai, tapi itu bisa untuk menginspirasi kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Oke, truth or dare? Truth. Terus
Apa kejadian yang memalukan yang pernah dialami waktu nge-MC? Nah, ini. Jadi gini Mas Menteri, saya tuh kan gampang berkeringat sama kayak Mas Menteri kan, karena kita aktif. Nah, tapi kadang-kadang suka berkeringat itu sebel banget kalau cuma diketek doang. Sementara baju kita tuh baju yang gampang kelihatan kalau basah. Nah, akhirnya saya punya trik, dan trik ini tuh udah saya sebarin ke orang-orang. Saya pakai, maaf ya, maaf banget, pakai pembalut wanita di sini, panty liners atau itu gitu disimpan di dalam supaya si cairan keringatnya itu terserap. Nah tiba-tiba lagi nge-MC aku gini, "Hah, satu hilang, satu ada, satu hilang nggak ada." Gue gini, mana, pembalut gue hilang, pembalut gue hilang gitu kan. Karena partner itu pasti tahu. Tiba-tiba terlihat itu pembalut di tengah-tengah panggung. Udah lepek belum? Tapi masih utuh, tapi kan dulu gitu kan, di situ ada pembalut tengah-tengah panggung, kan takutnya tertuduh para perempuan pengisi acara ya, takutnya itu. Akhirnya Tapi ada warnanya kuning dikit nggak? Kuning gitu. gede banget. Terus akhirnya udah sambil MC ke tengah, aku geser-geser pakai kaki. Udah itu sama partner aku Oke, ketawa-ketawa gantian. juga karena jijik banget gitu. Lagi Sekarang terus tebak-tebakan. tebak-tebakan apa? Terakhir aku dare aja dare. Der. eh, Mau impersonate gaya menteri lain nggak? Nggak usah ya, ntar dosa, jangan deh. Nyanyi balonku dengan mengganti semua huruf vokal dengan huruf O. Balonku. Bolonku odolomo, ropo-ropo warnonyo, moro Jo. konong kolobo, morohmu Moro. don hojo. Boro. Oke, sekarang tebak-tebakan hewan. Ayo. Boleh. Ayo, Mulai gimana? dulu ya. Boleh. Aku dulu. Tapi ini ke aku semua ini di sini. Kang Irfan. Nih, Silakan. gini aja. Nih. Aduh, nggak kelihatan. Mau gimana? Nih, Nih. Eh, nih. Ini aku aja yang kasih lihat nih. Ini buat Irfan. Oke. Ini buat Irfan nih. Aku bisa kasih lihat. Apakah hewan ini? Ya Allah, itu mah badak. Aku udah tahu itu adalah salah satu hewan endemik di Indonesia yang masih ada. Enggak, tapi Alhamdulillah di ujung badaknya jenis mana? Karena badak Cula banyak. satu, badak cula satu yang ada di ujung Kulon, Jawa Barat, Banten. Betul, 100. Ada di Taman Nasional Ujung Kulon, salah satu destinasi pariwisata kebanggaan kita. Ya. Kalau ini juga terkenal. Itu mah satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia. Orang utan. Oke, orang utan Iya. ini di Taman Nasional Tanjung Puting juga salah satu destinasi wisata dan tempat rehabilitasi rumah bagi spesies hewan ini. Nah, ini Iya. udah lumayan tambah sulit ini. Ini silakan. Ada nggak di Megatank, Super Megatank? Enggak lah. Itu dugong. Kenapa nggak ada di Megatank? Ya enggak, karena ukurannya besar. Betul sekali. Ini adalah mamalia laut yang hidup di Indo-Pasifik dan dapat dijumpai di sekitar perairan sebelah utara Australia dan sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik. Merupakan kerabat dekat dari gajah. Jadi ini gajah yang bisa berenang, jadinya dugong. Dan hewan ini sebagai salah satu sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manatee dan mampu mencapai usia 70 tahun. Lanjut, Kang Irfan. Grandong.
Banteng. Banteng Ini betul. bukan gerandong, tapi betul. Ini adalah hewan yang menjadi ikon dari Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, dekat Banyuwangi. Ya, Lanjut untuk Kang Irfan. lumba-lumba ya. Pesut. Ini adalah hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang ditemukan di Sungai Mahakam. Hmm. Oke. Kamu itu tahu nggak ini apa? Burung. Burung apa? Burung jalak putih. Bukan. Jalak Bali. Warnanya sih putih. Ada jalak putih, ini jalak Bali. Nah, jalak Bali ini pernah mau punah loh di alamnya itu tinggal berapa ekor doang. Tapi alhamdulillah terselamatkan dengan adanya apa namanya breeder-breeder. Akhirnya sekarang sudah ribuan jumlahnya. Alhamdulillah. Dan jika Gitu. ingin menemukan jalak Bali ini, silakan temui di Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Iya, Buleleng. betul. Aku kenal sama Pak Wiratno loh. Pak Wiratno udah mengizinkan aku ke Taman Nasional seluruh Indonesia. Kapan-kapan, yuk, Mas. Ya, Yuk kita gabung di Taman siap, Nasional bareng Bu Menteri juga yang luar biasa sama Pak Wiratno. siap, siap, betul, 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 betul. Lanjut. Nih, ini apa? Itu apa-apa? Itu apa-apa? Coba. Kodomo. Komodo. Komodo. Ini adalah sisa peninggalan Jurassic Park yang hanya ada di Indonesia. Umurnya Ya, adalah ratusan juta tahun. Saat ini habitatnya hanya ditemukan di Flores, Gili Matang, Gili Dasami, dan Rinca, Nusa Tenggara Timur Indonesia, yang merupakan satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia, yaitu Labuan Bajo. aku pernah ke sana. Keren banget itu ya. Keren banget. Bird of Paradise. Itu ada cendrawasih. Cendrawasih banyak apa jenisnya. Itu salah satu jenisnya dan berasal dari Papua. Betul Itu banget. ya. Dan ini temennya Babe. Siapa? Babe. Itu kucing apa ya? Golden Cat. Salah. Kucing kucing coklat. Kucing merah. Salah. Ini adalah kura-kura tapi dari batu. Itu mah bukan itunya. Bukan itunya Ya, dong. Pak ini yang Haji, ditanya Pak Haji. ilmunya. Yang gedenya Pak Haji, yang gedenya. Jangan yang itunya. Itu bukan. Itu astagfirullahaladzim. Ini adalah hewan endemis Pulau Kalimantan dan tersebar keberadaannya di dataran rendah hutan rawa. Ciri tubuhnya panjang dan kepalanya pun lebih kecil dari bentuk badannya, dan telinganya bulat. Hmm. Oh, ini yang tadi. Itu kura-kura leher panjang. Itu berasal dari rote. Dan Ini ini rumahnya sudah kecil ada. banget ya. Ya, ini teman Ini dia aku, bisa. Mas Dani Gunalen, itu menjadi salah satu pengembang biak kura-kura itu. Hebat banget. Ini dia bisa masuk nggak ya ke dalam rumahnya ya? Rumahnya kan kayaknya Ya, ya. kecil Nggak, banget. nggak semua kura-kura itu bisa masuk ke dalamnya. Ada yang nggak, dan itu justru bisa ke belakang loh. Bisa ke belakang terus gigit. Oh gitu. Iya, itu bisa Bahaya gigit. Dan banget. itu bisa ke belakang, betul. Oke, jadi kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Sekarang kita ada di penghujung. Ipan, hatur nuhun, sudah Ya, sama-sama lagi kita. seru-serunya. Seru banget, tapi ini kali kedua saya bersama Ipan, dan Ya. kita belajar banyak dari Ipan. Mudah-mudahan Sobat Pesona dan seluruh peserta dari Poltekpar, baik dari Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok, dan Makassar belajar banyak. Tapi sebagai mata kuliah yang akan diujikan, ada 3 hal. Pertama, apa yang menjadi tips dari Irfan Hakim
berkaitan dengan membuat konten kreatif. Jawab 3 yang merupakan panduan yang tadi disampaikan berkaitan dengan konten kreatif Grandong. Yang kedua, sebutkan tips dan trik dari Aipan dalam membangun usaha IH Men. Amin. Yeah. Dan ketiga, tentang bakso Irfan Hakim. Apa yang menjadi kiat-kiat sukses sehingga bakso Irfan Hakim itu menjadi sebuah bisnis yang berkembang, dan kenapa menggunakan brand Irfan Hakim untuk bakso. Saya ucapkan terima kasih untuk Aipan dan semua yang sudah bergabung. Saya sangat-sangat hatur nuhun pisan. Sami-sami Mas Menteri. Diberikan kesempatan menikmati Grandong selama 1 minggu penuh. Dan saya ingin Sobat Pesona menjawab beberapa pertanyaan kuis yang tadi sudah disampaikan pada komen di postingan terakhir Instagram Pesona Indonesia @pesona_id_travel. Jawab kuisnya, dan kalau kuisnya benar akan ada tambahan kepada 5 orang pemenang Rp500.000. Rp500.000. Wow. Dan tim dari Pesona ID akan pilih pemenangnya bersama dengan 10 tambah 1 yang masih basah ada keringat, baju IH Men, dan beberapa souvenir payung yang akan dibagikan karena akan masuk musim hujan. Saya ingin beri kesempatan kepada Aipan memberikan pesan penutup. Mangga. Ya, terima kasih Mas Menteri. Papa online kita semuanya dengan gayanya, alhamdulillah beliau bisa dekat dengan kita semuanya, dengan gayanya juga nggak ada jaim-jaimnya, tapi tetap kita hormat. Dan yang jelas mudah-mudahan ngobrol kita walaupun cuma 1 jam banyak bisa diambil manfaatnya dan pesan-pesannya. Yang jelas ini masa pandemi, kita berharap, semua berharap mudah-mudahan segera berakhir, karena jujur kita tuh memang sudah mulai, walaupun mulai terbiasa, tapi kita tidak mau lama-lama seperti ini. Makanya ayo semuanya lakukan 6M kali ini ya, menjaga jaraknya, memakai maskernya, mencuci tangannya, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, dan juga menjaga pola makan. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa semangat di kondisi apapun. Di masa pandemi bukan berarti kita menjadi mati, tapi justru kita harus lebih hidup lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih hatur nuhun Kang Menteri. Terima kasih Aipan. Jangan lupa vaksinasi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih. Nuhun. Nuhun.